walaupun belum begitu maknyos, tapi kita sudah diketemukan dengan pancoran emas Turki ya. Nah, ini Turku, kita menemukan keunikan alam Nusantara walaupun kecil. Ini dari carang Turku. Nah ini Turku, nah bisa dilihat. Coba akan saya ambil gambar yang baik ini Turku ya. Ini kayaknya keren ini. Wah ini kok sangat mengganggu sekali ini Turku. Oke, akan saya gini Turku. Ini Turku bisa dilihat. Nah ini, ini kayaknya ini masuk pakem tumpang sari ini. Saya kira ini pade lele, ini kayaknya masuk pakem tumpang sari Turku. Nah ini walaupun kecil ini kayaknya masuk pakem tumpang sari ini Turku ya. Coba kita dekatkan. Ya ini kita sekarang berada di perkebunan warga. Ini walaupun jauh daripada pemukiman, kita masih berada di tepi pesawahan Turku ya. Nah, karena ini pagi sekitar jam 8 Turku, saya akan melakukan misi pembulangan pencarian bambu unik di rumpun bambu yang berada di tepi pesawahan yang berada di kebun warga Turku. Di depan kita ini sudah ada keberadaan daripada rumpun bambu ori Turku ya. Tetap waspada karena tempat-tempat seperti ini mudah sekali kita menemukan ular hijau Turku. Ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik dulur. Maknyos. Oke, kita awasi batang bambu dan carang bambu Turku untuk mencari sebuah keunikan yang kita harapkan Turku ya. Ini kayaknya rumpun bambunya sudah mulai tumbuh dengan subur karena beberapa hari ini baru saja turun hujan Turku. Ini kita awasi batang bambu dan carang bambu Turku. Hati-hati, tetap waspada. Kita sekarang berada di pesawahan atau di pinggir pesawahan Turku. Ini banyak sekali kita melihat tanaman jagung. Oke, kita kembali lagi ke rumpun bambu. Kita awasi batang bambu dan carang bambu untuk mencari sebuah keunikan yang mantap Turku ya. Kayaknya banyak sekali bambu muda yang baru saja tumbuh kayaknya Turku ya. Tetap waspada dulur, hati-hati karena tempat-tempat seperti ini mungkin bisa dibuat sarang lebah Vespa Turku ya, yang sangat berbahaya. Oke, kayaknya pada rumpun bambu yang pertama kita belum menemukan sesuatu hal yang mantap dulu. Kita pindah ke rumpun bambu sebelahnya Turku yang berada di depan kita ini. Oke. Wah ini rupanya kita sedikit menemukan keunikan ini Turku. Nah, ini termasuk masuk pakem bambu, bisa masuk pakem bambu pancoran emas yang berada pada ranting Turku ya. Ini pancoran emas Turku ya. Oke, keren. Kita cari yang lain lagi walaupun belum begitu maknyos, tapi kita sudah diketemukan dengan pancoran emas. Nah, ini Turku, kita menemukan keunikan alam Nusantara walaupun kecil. Ini dari carang Turku. Nah ini Turku, nah bisa dilihat. Coba akan saya ambil gambar yang baik ini Turku ya. Ini kayaknya keren ini. Wah ini kok sangat mengganggu sekali ini Turku. Oke, akan saya gini Turku. Ini Turku bisa dilihat. Nah ini,
Kayaknya ini masuk pakem tumpang sari. Saya kira ini pate lele, ini kayaknya masuk pakem tumpang sari terku. Walaupun kecil ini kayaknya masuk pakem tumpang sari terku ya. Kita dekatkan. Tapi ini keren terku. Nah ini masuk pakem tumpang sari terku. Cocok ini dibuat untuk pegangan ini terku ya. Filosofi sebagai kemakmuran terku ya. Ini coba kan saya ambil terku ya. Ini kebetulan ini sudah agak patah ini terku, akan kami ambil terku. Nah, sebagai pegangan terku ya. Oke, kita ambil, kita tarik saja terku ya dengan tangan. Ini kayaknya sudah gampang sekali diambil. Posisinya sudah ini terku. Alhamdulillah. Nah, ini terku. Nah, ini kayaknya posisi bambu unik ya, tumpang sari terku ya. Tapi kok ada sesuatu hal yang unik ini. Ya terku, tumpang sari terku. Nah, ini saya kira tadi pate lele, ini ternyata tumpang sari. Simbol daripada kemakmuran ya terku ya. Oke, lanjut. Alhamdulillah, ini tahap pertama kita sudah mendapatkan keunikan alam Nusantara bambu tumpang sari. Tapi keren terku ya, untuk bentuknya keren. Dan selanjutnya kita melihat ini ada badar dari carang ini terku ya. Ini yang melengkung, ini hampir seperti kurung, hampir menjadi kurung ini terku ya. Tapi ini belum terlihat seperti kurung. Ini baru carang belalai gajah. Ini ada badarnya atasnya terku ya. Ini carang belalai gajah badar terku, simbol daripada kekuatan dan sebagai pagar gaib terku. Mantap terku. Kita biarkan di alam dulu terku ya. Kita cari yang lain lagi. Satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita pasti untuk mencari sebuah keunikan yang mantap ini. Suasana sangat dingin sekali terku. Tetap waspada, suasana sangat dingin sekali. Nah ini, wah, angin sudah bertiup dengan sepoi-sepoi, sejuk sekali terku. Kita awasi batang bambu dan carang bambu untuk mencari sebuah keunikan yang mantap terku. Tetap ikuti terus dengan semangat terku ya. Keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu ini. Wah, ini kayaknya kita menemukan bambu yang melengkung lagi terku ya. Ini dari carang terku ya. Jadi lihat, ini dari carang terku. Ini mungkin bisa masuk pakem belalai gajah terku ya. Belum kurung terku. Oke, lanjut. Kita cari yang lain lagi. Satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi untuk mencari sebuah keunikan. Karena ini kebetulan banyak sekali tumbuh bambu muda terku ya. Karena ini kurang lebih 15 hari sudah turun hujan terku. Oke, kita pindah ke bagian sini. Wah, ternyata di atas kita menemukan keunikan alam Nusantara, bambu carang gantung terku ya. Nah, ini carang gantung terku dari bambu ori. Ini masuk pakem carang gantung, simbol daripada kesucian terku ya. Ini simbol daripada kesucian. Filosofi sebagai orang yang sudah mampu menempatkan diri di tempat yang tinggi, yang sudah melupakan ketergantungannya atas dunia ini dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, carang gantung lambang kesucian sudah bisa kita ketemukan. Filosofi sebagai orang yang mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Oke, lanjut. Kita cari yang lain lagi. Ini kayaknya ada pertumbuhan carang baru ini. Oke, carang gantung sudah bisa kita ketemukan terku ya untuk kali ini. Kita awasi batang bambu dan carang bambu, baik yang berada di atas ataupun yang berada di bawah, tapi tetap waspada dulu atas keberadaan daripada hewan-hewan yang berbisa seperti ular hijau atau lebah Vespa terku ya. Oke, nah, ini terku ada carang muda
Waduh, ini patah Turku. Nah, ini masuk pakem tolak ruas Turku. Ya ini masuk pakem tolak ruas. Tapi ini sayang, ini tadi patah ini. Ini masih muda Turku ya. Ini patah. Oke, tolak ruas dari bambu muda sebagai filosofi tolak balak Turku sudah bisa kita ketemukan. Ternyata walaupun kecil-kecil daripada bambu muda, sudah banyak sekali kita menemukan keunikan seperti halnya ini Turku ya. Ini bambu tolak ruas seperti halnya pate lele, tapi ini masuk pakem tolak ruas karena di sini juga bisa disebut sebagai pakem tumpang sari karena di sini ada pergelangan jumpring yang berdempetan Turku ya. Ini keren. Pakem tumpang sari atau tolak ruas sudah bisa kita ketemukan filosofi sebagai kemakmuran Turku ya kalau tumpang sari. Oke, kita cari yang lain lagi. Satu demi satu batang bambu dan carang bambu. Nah, ini suasana pedesaan di tepian pesawan yang sangat sejuk Turku ya. Telinga ini banyak sekali mendengar suara kicau daripada burung-burung yang dengan bebasnya berkeliaran kesana kesini untuk mencari makanan Turku ya. Wah, ini kayaknya kita menemukan bambu yang bengkok-bengkok Turku. Bisa dilihat ini berada di dalam Turku ya. Wah, ini bambu bengkok yang bambunya udah kering Turku ya. Ini Turku. Ini dari bawah ke sana dan masuk atas Turku ya. Ini bisa masuk pakem belalai gajah Turku ya. Belalai gajah. Oke, lanjut. Ini Turku masuk pakem belalai gajah. Sebenarnya ini seperti bambu petok Turku ya. Nah, ini caranya menghadap ke sini dan sini menghadap ke sana Turku ya. Bisa dilihat dengan dekat. Oh, ini caranya. Nah, ini bisa bersalipan ini kalau bisa tumbuh, tapi sayang ruasnya menghadap ke atas. Jadi ini bukan bukan bambu petok Turku ya. Kalau bambu petok ruasnya saling berhadapan, itu termasuk masuk pakem bambu petok gunung Turku ya. Oke, kayaknya kita belum menemukan sesuatu hal yang unik lagi Turku. Kita awasi carang bambu dan batang bambu untuk mencari keunikan yang lebih keren lagi Turku. Nah, di sini kita menemukan bambu yang terluka dari sambung rosok Turku ya. Ini kayaknya pernah melengkung Turku ya. Ini mungkin bisa masuk pakem belalai gajah sebenarnya, tapi ini kayaknya sudah patah atasnya Turku ya. Nah, ini kita masukkan saja tolak ruas Turku ya. Nah, tolak ruas di sini ada sambung rosok Turku ya. Oke, lanjut. Kita cari yang lain lagi. Satu demi satu batang bambu dan cara bambu kita awasi untuk mencari sebuah keunikan yang mantap dan keren dulur. Maknyos. Wah, suasana angin bertiup dengan sepoi-sepoi karena kita berada di tepi pesawan dulu tuh. Woi, lak ngundul lombok nang dirampung nih dulur. Lombok murah, lak ngunduh aja pateng-pateng. Ini Turku, kita bertemu dengan dulur tani Turku ya. Ini pada memanen cabai Turku ya. Walaupun ketepatan untuk bulan-bulan ini murah cabai Turku ya. Ini tetap petani berusaha untuk memetiknya karena supaya keawetan daripada batang cabai bisa terjamin Turku ya. Kalau dituakan nanti batang cabenya akan cepat mati Turku. Oke, ini para petani yang sedang memanen cabai Turku. Woi, mantap. Oke, kita lanjutkan membulang lagi Turku. Di belakang kita ini masih keberadaan daripada rumpun bambu ori Turku ya, yang tadi kita bulang belum selesai Turku. Oke, kita awasi batang bambu dan carang bambu Turku untuk mencari sebuah keunikan yang mantap dan keren Turku. Sebenarnya di sini banyak sekali ditumbi bambu muda Turku ya. Ini seperti halnya ini berdempetan Turku ya pada pangkal. Nah, ini
bisa masuk pakem tumpang sari sebenarnya, tapi ini untuk para petani memang sengaja tidak dihidupkan, ditegor supaya tidak merimbuni daripada tanaman yang berada di sawah tersebut. Nah, ini kita menemukan keunikan alam Nusantara, bambu unik rospen ruas pendek terku. Ini keunikan daripada bambu rospen ruas pendek seperti ini mudah sekali kita dapatkan di rumpun bambu ori terku ya, bisa dilihat dengan dekat. Nah, ini rospen ruas pendek, ini juga bisa masuk pakem belalai gajah karena ada sesuatu hal yang membengkok terku ya. Oke, simbol daripada kekuatan dan simbol daripada rezeki yang tidak terputus-putus terku ya. Nah, ini di dalamnya kita menemukan, nah, ini kita menemukan belalai gajah ini terku. Nah, ini bisa dilihat dengan dekat. Nah, ini belalai gajah terku ya, yang tercipta daripada bambu yang berruas pendek terku ya, yang membengkok. Ini masuk pakem belalai gajah. Oke, lanjut. Kayaknya di sini juga ada pakem belalai gajah, walaupun masih muda, walaupun kecil. Ini juga pakem belalai gajah, simbol daripada kekuatan dan keuletan terku. Oke, lanjut. Nah, di atas lagi kita juga menemukan belalai gajah juga terku ya, yang membengkok ini. Ini juga bisa masuk pakem naga satru terku ya, simbol daripada keuletan di dalam kita mengalami satu kehidupan terku ya, simbol daripada keuletan naga satru. Dan di sampingnya kita menemukan daripada bambu unik pancoran emas dari carang terku ya. Ini walaupun kering, ini pancoran emas dari carang terku. Oke, lanjut. Simbol daripada rezeki yang tidak terputus-putus ya terku ya, pancoran emas terku ya. Lanjut, yang jelas kita cuma mengambil ini terku ya. Ini bambu ini sangat mungkin ada energinya terku ya. Ini bisa untuk buat pegangan. Ini makanya tadi saya ambil terku ya, bambu ini. Ini sangat unik. Walaupun ini tumpang sari, tapi ini mempunyai keunikan yang mantap terku ya, dan berenergi terku ya. Oke, kita cari yang lain lagi terku. Di dalam tahapan kita membulang-bulang seperti ini terku ya, kita cari bambu yang memang bisa dikata unik dan berisi terku ya. Seperti halnya ini kita menemukan pancoran emas terku ya, dari carang ini terku. Nah, ini pancoran emas walaupun kering, mantap ini terku, tapi tidak kita ambil terku ya. Ini. Dan selanjutnya kita menemukan tolak ruas yang bengkok terku ya. Ini tolak ruas yang bengkok, simbol sebagai tolak balak terku. Mantap, keren. Kita cari yang lain lagi. Oke dulurku, kayaknya pembulangan pada pagi hari ini terku ya, dengan kita menemukan rospen ruas pendek seperti hal ini terku ya. Nih yang membengkok-bengkok kayak gini terku, dari bambu ori terku ya, bisa dilihat. Ini keren. Ini masuk pakem naga satru terku ya, simbol daripada keuletan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, apa yang kita ketahui pada pagi hari ini akan membawa suatu pengalaman bagi kita, dan supaya kita dapat mengambil filosofi atau arti daripada pesan-pesan yang terkandung di dalam keunikan alam Nusantara bambu unik ini, sebagai kita dijadikan oleh Allah orang yang lebih bermanfaat, orang yang lebih berbijaksana dalam menyikapi setiap permasalahan di dunia ini. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah selalu menjadi orang yang ahli bersyukur atas segala nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya cukup. Usikum wa nafsi bidakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya dulu ya, karena dukungan Anda semua selalu kami harapkan. Maknyos.